Halo, semangat pagi sahabat akuntansi pemerintah. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ria Dewi Ambarwati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi akuntansi pemerintah 1. Yuk kita mulai. Pada pertemuan pertama ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama sejarah akuntansi pemerintah Indonesia, kemudian reformasi pelaporan keuangan pemerintah, otoritas penyusun standar akuntansi pemerintah, dan profesi akuntan pemerintah. Pada video pembelajaran kali ini, ada 2 hal yang akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu sejarah akuntansi pemerintah Indonesia dan reformasi pelaporan keuangan pemerintah. Akuntansi pemerintah di Indonesia telah dikembangkan dan menemukan bentuknya pada tahun 2005 yang ditandai dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sahabat akuntansi pemerintah, sebelum itu Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan akuntansi pemerintah, penggunaan basis kas, pendekatan single fund, dan pencatatan transaksi keuangan dengan metode pencatatan tunggal atau yang sering kita kenal dengan pendekatan single entry mewarnai era pengembangan akuntansi pemerintah Indonesia. Sejak merdeka sampai dengan tahun 2003, pengelolaan keuangan negara masih didasarkan pada sebuah aturan yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1864, yaitu Indonesia's Contabiliteit atau yang lebih kita kenal dengan istilah ICW. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Warisan Kolonial ini mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Berikut adalah beberapa fase penting dalam perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia belum mengenal namanya sistem akuntansi. Pada saat itu yang berlaku adalah sistem administrasi atau yang dikenal dengan istilah tata usaha keuangan. Tahun 1979, pemerintah Indonesia juga belum mempunyai standar akuntansi pemerintahan dan pada saat ini pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan single entry. Satu-satunya laporan pemerintah kepada DPR terkait dengan keuangan negara dilakukan melalui perhitungan anggaran negara atau lebih dikenal dengan istilah PAN. PAN ini disusun oleh pemerintah berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh departemen atau lembaga dan dilakukan dengan manual. Pada tahun 1986, pemerintah mulai membuat desain pengembangan sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi dengan mengusulkan disusunnya bagan akun standar dan standar akuntansi pemerintahan serta pembentukan unit eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan. Kemudian pada tahun 1987 sampai 1988 mulai dilakukan simulasi sistem manual pada Departemen Pekerjaan Umum, Sosial, Perdagangan pada wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pada tahun 1992, pemerintah membentuk satu badan yang disebut dengan Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN, di mana badan ini mempunyai fungsi sebagai Central Accounting Office dan bukan hanya sekedar membukukan, namun memerlukan adanya standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya melaksanakan implementasi sistem yang telah dirancang. Pada 1 Januari 2001, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serentak dilaksanakan di Indonesia. Pada fase ini terdapat perubahan format anggaran dan pelaporan. Pada fase ini juga mulai dikenalkan penggunaan akuntansi basis kas modifikasian serta pembukuan berpasangan untuk pencatatan keuangan pemerintah daerah. Pada tahun 2003 sampai 2004, reformasi akuntansi sektor publik dimulai dengan diterbitkannya 3 undang-undang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pada tahun 2005, pemerintah mulai membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau kita kenal dengan istilah KSAP. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan inilah yang kemudian menyusun standar akuntansi pemerintahan dan untuk pertama kalinya standar akuntansi pemerintahan dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 atau lebih kita kenal dengan istilah PP Nomor 24 Tahun 2005
tentang standar akuntansi pemerintahan, di mana standar akuntansi pemerintahan ini masih menggunakan pendekatan cash towards accrual atau kas menuju accrual dalam sistem pencatatan akuntansinya. Mulai tahun 2005 ini juga, laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pada PP 71 Tahun 2010 inilah, pemerintah mewajibkan untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah dan dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2015. Reformasi pelaporan keuangan pemerintah. Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah menerbitkan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. PP inilah yang menjadi tonggak perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Dalam PP ini disebutkan tentang perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara, baik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, semakin menguatkan pemerintah untuk segera menerbitkan SAP. Undang-Undang Nomor 17 mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN atau APBD harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Senada dengan Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1 juga mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara agar SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen, maka pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. KSAP inilah yang menyusun SAP berdasarkan konsep-konsep yang berlaku umum dan berlaku secara internasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Finally, setelah melalui perjalanan yang panjang, pada tahun 2005, pemerintah Indonesia menerbitkan SAP berbasis CTA atau Cash Toward Accrual. SAP ini mulai berlaku seiring dengan ditetapkannya PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP 2005 inilah yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPP atau LKPD sampai dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Terima kasih sahabat sudah mengikuti mata kuliah pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.